hukumnya haram. Mengerok jenggot hukumnya haram. Ulama madhab Malik mengkerok jenggot itu hukumnya haram, dosa. Ulama madhab Hambali juga dosa. Yang makruh madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengata makruh, dibenci Nabi orang laki-laki jenggotnya dikerok, hadis jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa li qassi syaribihi wa tasrihil liha. Betul ya? Halaman 25. Wa li qassi syaribihi, dan melazimkan bagi memotong kumisnya. Wa tasrihil liha, dan merapihkan, menyisir jenggotnya. Wa izalatin zufran, dan menghilangkan akan kuku. Wa ibtan, dan bulu ketiak. Faf'ala, maka kerjakanlah olehmu akan hal-hal ini, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izalatir rihil karihati wal wasakh, dan menghilangkan aroma atau bau-bauan yang dibenci. Wal wasakh, dan daki, kotoran badan. Wa malabisin makruhatin, dan pakaian-pakaian yang makruh. Fatakammala, maka sebab menjadi sempurna oleh kamu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saudara sekalian yang mulia, di antara cara kita menuju bahagia dalam hidup, menapaki jalan-jalan yang ditempuh oleh salafus saleh. Di antara wasiat salafus saleh agar kita hidupnya bahagia adalah manajemen waktu, mengelola waktu dan mengatur waktu mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan kita masih berbicara manajemen waktu sesudah sholat isyraq, sebelum sholat duha, waktu yang terbaik untuk kita tadarus Quran dengan cara mentadaburi, merenungi, menghayati, mengkaji kandungan Al-Quran. Bagi orang yang mendalami Al-Quran, ada akhlak-akhlak Qur'ani yang harus dia kerjakan. Dan malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang akhlak Qur'ani.
Mana itu akhlak Qur'ani yang harus dikerjakan, yaitu khisalul fitrah, perkara-perkara yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyrun minal fitrah." Kata Nabi, ada 10 perkara termasuk daripada kefitrian, yaitu kesucian dan kemuliaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Qassus syaribi, memotong kumis, wa i'fa'ul lihyati, merawat jenggot, wasiwak, bersiwak, wal istinsyaq bil ma'i, kata Nabi menyedot air kalau wudu ke hidung, wa qassul adfari, memotong kuku, wa ghaslul barajim, mencuci buku-buku, sendi-sendi jari, wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul anati, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma, menghemat air kalau bersuci, dan wal madmadah, kumur-kumur. Intinya saudara, bagi orang yang gemar membaca Quran, kudu mengamalkan akhlak-akhlak Qur'ani dalam hidup dan kehidupannya. Mana di antara akhlak Qur'ani yang harus dikerjakan? Kata yai kita, wali qassi syaribihi. Seorang yang muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat, kalaulah dia punya kumis, maka kumisnya itu kudu dicukur. Jangan didiemin aja panjang banget sampai makan durian nyangkut juga tuh durian. Begitu, jangan, enggak benar. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakhud syaribahu falaysa minna." Kata Nabi, siapa orang yang tidak mencukur kumisnya, maka bukan termasuk umatku yang terbaik. Jadi orang itu saudara diatur oleh agama, diatur. Ada kumis, ada jenggot, ini kenormalan orang laki. Agar supaya kita paham kenormalan ini saudara, ketika terjadi liburan sekolah, anaknya minta jalan-jalan, bertepatan dengan tahun baru juga liburan sekolah, babanya nggak punya duit. Kata babanya, yang murah aja ke Ragunan. Maka kalau ke Ragunan tuh hemat biayanya, Dufan rada mahal tiketnya. Jalanlah si bapak dan anaknya ke Ragunan. Anaknya aktif, rajin nanya,
Dia nanya sama babanya, "Ba, itu apa?" Dilihat sama babanya ada kumis doang, enggak ada jenggot, kumis doang. Kata babanya, "Itu kucing." Kucing. Anaknya itu paham, berarti kalau ada kumisnya enggak ada jenggotnya namanya kucing. Dia jalan lagi, nanya lagi anaknya, "Kalau itu apa, Pak?" "Ada jenggotnya, enggak ada kumisnya." Kata bapaknya, "Embe." Gitu, kambing. Anaknya paham, kambing itu bila jenggotan tapi tidak ada kumisnya. Lalu jalan lagi tuh, dia nanya lagi, "Kalau itu apa, Pak?" Dilihat sama bapaknya, enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Kata bapaknya, "Celeng." Kata bapaknya, "Apaan?" "Celeng." Jadi celeng itu si bocah paham, bila kumis enggak ada, jenggot enggak ada, namanya celeng. Lalu dia nanya, "Kalau itu apa?" "Ada kumis, ada jenggot." Kata bapaknya, "Itu pawangnya." Orang. Jadi orang itu ada kumis, ada jenggot, itu namanya pawang. Kalau enggak ada kumis, enggak ada jenggot, namanya celeng. Kalau kumis doang, jenggot enggak ada, namanya kucing. Kalau jenggot doang, enggak ada kumis, namanya kambing. Begitu kata si bapak. Saya tidak nyinggung yang ngaji, enggak. Bapak ini ngobrol sama anak, enggak nyinggung, enggak. Jadi jangan kesinggung nih obrolan bapak sama anak. Nah, ngomongin kumis, agama menyuruh kumis itu jangan dikerok, jangan dicukur habis. Dikerok tuh dicukur habis, jangan, karena itu kurang bagus dalam agamanya, jangan begitu. Tapi wali qassi syaribihi, kata kitab kita, dirapihkan. Apa itu qassu syarib? Yang lewat di bibir kudu dipotong, yang ngelebihin bibirnya aja nih, jangan lewat dari bibirnya nih, jangan. Kumis tuh begitu, jangan perasaannya muda mulu, orang juga lihat kulitnya udah berimpun, bukan anak muda lagi, muda. Jadi kumis tuh disuruh diapaan? Dirapihin namanya ya, dirapihin begitu. Karena itu bagaimana maksud ngerapihin kumis? Dipotong sampai kelihatan bibir atas, tapi tidak dihabiskan. Dihabis itu berarti dikerok namanya ya? Enggak. Kumis jangan dikerok, jangan begitu, jangan dikerok. Itu begitu ajarannya. Ini penting, ngerapihin ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasrihil liha, dua, kita kudu merapihkan jenggot, disisirin, dirawat. Jenggot jangan dicukur habis, jangan. Ulama madhab Hanafi hukumnya haram
mengerok jenggot hukumnya haram. Ulama madhab Malik mengkerok jenggot itu hukumnya haram, dosa. Ulama madhab Hambali juga dosa. Yang makruh madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan makruh, dibenci Nabi, orang laki-laki jenggotnya dikerok habis. Jangan. Lihat Wahabi itu belum ada jenggotan, madhabnya Hambali aja jenggotan. Saya waktu haji ditegur oleh Syekh Ahmad Jubair, mufti besar Bangladesh, duduk di Masjid Nabawi maghrib sampai isya diskusi agama antara bangsa-bangsa begitu. Kita orang Indonesia di Bangladesh sampai negur masalah jenggot. Ngapa orang Indonesia tidak piara jenggot? Bukankah piara jenggot itu hukumnya wajib? Kata kita, itu kan Anda bermadhab Hanafi, maka wajib. Madhab Syafi'i itu tidak wajib, sunat doang. Ada dalil. Bukankah Rasulullah bersabda begini? Kata beliau, kita bantah. Begitu kita sampaikan dalam sampai Isa, sampai sekarang masih nelfon, disuruh ke Bangladesh. Kapan mau ke Bangladesh dakwah ya sini? Begitu sampai sekarang. Nah, jenggot ini yang mengata miaratnya sunat madhab Syafi'i, selainnya mengata wajib. Makanya penting bermadhab Syafi'i. Kalau enggak sampean dosa terus sabanan. Benar enggak? Emang apa? Lah gak ada jenggotnya, jadi dosa terus. Untung ada madhab Syafi'i, miara jenggot hukumnya sunnah. Madhab lain wajib. Madhab kita doang yang mengata sunnah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Sajjad jelas tentang jenggot. Jadi jenggot itu suruh dipiara, dirapihin, begitu, dirapihin. Orang Arab itu udah ciri jenggotan, nggak bakal jadi PNS di Arab kalau nggak ada jenggotnya, nggak bakal kepilih. Ini laki apa perempuan? Sebab Rasulullah SAW menyuruh begini, khaliful musyrikin wal yahud. Anda kudu beda sama orang musyrik, sama orang Yahudi. Yahudi itu nggak piara jenggot, musyrik nggak piara jenggot, maka Anda kudu piara. Kata madhab Hanafi kan wajib. Enggak, ini kan alasnya buat bedain doang, bukan buat sesuatu yang diwajibkan, buat membedakan doang. Begitu. Ini perdebatan madhabnya. Singkatnya, kalau kita ada jenggot diurus, biar kata ada selembar nggak apa-apa. Sebab satu hari Rasulullah SAW ada sahabatnya punya jenggot atu panjang selembar atu. Nabi melihat dia senyum, nyengir. Cuman nih orang baperan, ngelihat Nabi nyengir itu dianggap mentertawakan. Akhirnya punya atu tuh dicabut. Atu doang, kalau banyak kan dicabutnya sakit. Ini atu cabut. Besok sholat Nabi tegur, mana jenggotmu? Engkau tawa-tawa, senyum-senyum. Bukan, kulihat bidadari bergelayutan di jenggotmu, saya senyum. Bukan karena mentertawakan.
waduh saya salah pengertian, ya nanti jadi nggak apa-apa. Jadi piara jenggot, jangan nggak dipiara jenggot. Cuman ujungnya nih sama Yahudi kalau jenggotan teroris, padahal ngamalin ajaran Nabi, akhlak Qur'ani. Kata kitab kita, waliqassi syaribihi wa tasrihil liha. Orang yang Qur'ani itu jenggotnya kudu dipiara. Mana lagi wa izalatin zufran, wa izalatin zufran, memotong kuku, memotong kuku. Kuku nih jangan panjang, jangan lewat 40 hari enggak dipotong, jangan potong, potong, jangan enggak. Bagaimana motongnya? Maka motong kuku sebagai orang yang demen baca Quran, motong kukunya diawali dari telunjuk, telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah kanan, lalu jari manis kanan, lalu kelingking kanan, lalu kelingking kiri, lalu manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Nabi motong kuku kayak begitu. Ini namanya khuluqul Qur'an. Kalau motong kuku kaki diawali dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri, potong. Enggak mau sendiri enggak apa-apa, karena ada di Rempoa tuh salon Anita, pedikur, medikur. Siapa? Iya, begitu. Potong kuku, ajarin biar bisa. Enggak ada ajaran sehebat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, ini enggak sembarangan Nabi ngajarin motong kuku. Kenapa dari telunjuk dulu? Sebab telunjuk itu menunjukkan keesaan Allah. Waktu sholat asyhadu alla ilaha illallah, itu telunjuk. Begitu. Amat teman kita buat kampanye gitu. Ini telunjuk nih menunjukkan Allah itu esa. Maka karena dia menunjukkan Allah, didahulukan oleh Nabi. Kenapa enggak jempol jari tengah kanannya, jari tengah kanan Nabi? Kenapa kaki dimulainya dari kelingking kanan, enggak dari telunjuk? Sebab kaki waktu sujud semuanya kudu bekerja, sehingga dimulailah oleh Nabi dari yang terkanan, dari kaki kanan. Begitu saudara. Ini enggak ada di agama lain. Boleh tanya sama saudara kita Nasrani, sampai kayak gitu ajarannya ada di pasal berapa ayat berapa. Boleh tanya Yahudi,
Di Talmudnya kalau ada cara motong kuku di pasal berapa, ayat berapa, Hindu boleh tanya, Buddha boleh tanya, kamu juga nggak ada. Ini luhurnya Islam. Maka Muslim itu harus kenal Nabi. Makanya Nabi bilang, adibu auladakum bisalasi khisal. Doktrin anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, doktrin cinta Nabi. Kenapa anak kita tidak kenal bagaimana cara motong kukunya Nabi? Orang bapaknya aja enggak paham, emaknya, bagaimana anaknya mau paham? Sehingga mengambil idola. Kenapa ada Muslim rambutnya gondrong sampai sepanjang pantat pada laki-laki? Karena mereka tidak tahu teladannya bagaimana. Sehingga mereka, jangan disalahin, mencari sendiri teladannya. Kayak air, kalau mampet akan cari lubang sendiri. Kemana dia harus mengalir? Makanya belok kali, karena mencari lubang. Kenapa anak-anak kaum muslimin laki-laki pakai anting? Kenapa rambutnya gondrong sampai pantat? Dia tidak paham teladan yang harus diikuti siapa. Karena dia tidak diperkenalkan tentang Quran dan doktrin cinta yang membawa Quran. Ini masalah dalam hidup. Kalau kita pengen bahagia, ikut Nabi yang kecil-kecil, dari mulai merapihkan kumis, jenggot. Kalau saudara jenggotnya banyak kayak orang Arab, disisirin. Memang kudu. Kalau kita ya gak usah, orang jenggot segitu disisirin. Begitu apa yang mau disisirin, dikata miring, ya kan? Begitu. Ini ada. Dan kuku dipotong. Hari apa motongnya diajari? Kalau enggak Kamis, Jumat. Kalau enggak Jumat, Senin. Temotong kuku. Ada ajarannya, harinya diajari. Dalam satu riwayat, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ditanya, bagaimana yang dibimbing nih Imam Ali oleh Nabi motong kuku nih sesudah cara motongnya. Saya pengen tahu harinya. Kata Imam Ali, man qalama azofir yaumas sabti waqa'atil akalatu ala asabihi. Siapa aja orang yang motong kuku hari Sabtu, maka dia akan terkena penyakit yang tangannya jadi begini. Apa namanya? Iya, penyakit ringan apa berat? Berat. Begitu lagi segerobak apalagi stroke. Kenapa orang tangan begini nih? Gara-gara motong kuku hari Sabtu. Diingat-ingat, kita begitu nggak taubat, begitu saudara. Wa man qalama adhafirahu yaumal ahad dhahabatil barakatu min yadi. Siapa orang yang motong kukunya hari Minggu, potong kuku, maka keberkahan hidupnya hilang. Hidupnya banyak stres, mengalami tekanan dana rendah. Itu gara-gara motong kuku
hari Minggu boleh tanya di salon Anita. Begitu. Hari Minggu sama hari biasa mahalan Minggu. Minggu orang libur, bener nggak? Itu tuh yang garuk-garuk. Saya juga kagak tahu seorang Ita tuh di mana percisnya. Tapi sering diomong sama ibu-ibu. Begitu saudara. Jadi motong kuku Minggu berkahnya hilang. Jangan Minggu motong kuku. Ini kita kuku ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu betapa Islam tuh hebat. Sampai begitu diajari. Wa man qalama adhafirahu yaumal itsnain yasiru hafidan wa qari'an wa katiban. Siapa orang yang motong kukunya hari Senin, maka dia akan kuat IQ-nya, daya ingatnya kuat, bisa hafal Quran, cepat ngajinya, cepat. Kalau motongnya hari Senin, hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Senin bagus, bikin IQ kuat, bikin kita cerdas otak. Senin motong kuku, ajarin agama. Wa man qalama azfirahu yaumas sulasa yakhaful halaku alaihi. Siapa orang yang memotong kukunya hari Selasa, maka dia bakalan ngalamin celaka kalau Selasa motong kuku. Jangan Selasa nggak bagus. Tukang ngurut aja nih yang dulu-dulu kalau Selasa nggak mau bener nggak? Pantangan. Iya pantangan. Pokoknya dia sih nggak tahu dalilnya. Pokoknya kata buyutnya udah begitu aja. Kan kita ngaji motong kuku tuh Selasa mah jangan bahaya. Ngurut kalau Selasa bisa salah urap. Begitu maka pray. Wa man qalama adhfirahu yaumal arbi'a sara sayyi'al akhlaq. Siapa yang motong kuku hari Rabu, akhlaknya bakal buruk. Demennya ngatain orang, nge-share yang kagak-kagak. Itu gara-gara motong kuku Rabu. Rabu bukan motong kuku, motong rambut. Kalau saudara pengen cerdas, ngajinya cepet gampang, saya ajari. Yang kagak pakai wirid, motong rambut Rabu 40 Rabu. Jangan enggak 40 Rabu. Jadi Rabu ini cukup. Rabu depan walaupun tumbuh dikit tetap kudu dikerok. Tiap Rabu selama 40 Rabu. Itu cepat alimnya kalau dia belajar, cepat pinternya Rabu. Kalau pengen begitu tuh waktu bayi punya anak kecil tuh Rabu tiap Rabu. Jangan buku begitu rambut pala Rabu. Ya biar enggak bebel nih ngaji nih, nyangkut Rabu aja. Ini hari apa ini? Kamis malam Jumat, ya Rabu ke depan dah langsung cukur. Kenapa ini gundul? Perubahan. Iya begitu. 40 Rabu bener. Santri-santri itu suruh Rabu aja kalau cukur. Udah pasti semuanya udah pada cukur. Botak
nggak pakai wirid, udah itu ajarannya. Setahun 40 rebo terus setahun. Kalau perek nih rebo sekali gagal, kurang lagi dari nol. Emang tiap rebo itu begitu. Kalau udah dapat 39 rebo lupa, atau udah kemis nol, besok baru 1. Pokoknya 40 rebo nggak putus, itu cepet pinter. Tapi kalau motong kuku enggak. Kalau rebo kemis, kata Imam Ali, man qala adhafirahu yawmal khamis yakhruju minhu da' wa yadkhulu fihi shifa. Siapa yang motong kukunya hari Kamis, maka penyakit di badannya bakal rontok, cepat sembuh. Orang-orang sakit tuh setiap Kamisnya sore, asar, potong kuku, itu cepat sehat dari berbagai penyakit. Ini di kuku ini banyak bakteri, enzim yang bakteri kuman bersarang di kuku. Kemis itu Allah kasih sehat kalau motong kemis. Kalau Senin buat IQ, kalau Kemis cepat sehat, penyakit minggat. Kemis motong kuku. Tapi bila Jumat wa man qalama adhafirahu yaumal jumu'ah, siapa orang yang motong kukunya hari Jumat subuh begitu, yazidu fir rizki, rezekinya bertambah. Begitu Allah beri keselamatan dari penyakit budukan, belang, begitu, stres. Enggak. Kalau Jumat, potong kuku tuh Jumat pagi sebelum adzan Jumat. Jadi motong kuku tuh yang bagus 3 hari. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Tuh motong kuku diingat-ingat. Kalau kita kagak ngaji, kagak tahu. Biar sampai mati juga ajaran Nabi kita orang paham. Kalau nggak ngaji, maka penting kita ngaji. Kudu wa ibton faf'ala, bulu ketek tuh kudu dicukur, dicabut. Kalau bulu ketek tuh sunatnya dicabut. Ajarannya bulu ketek tuh sunatnya dicabut biar enggak perih. Itu tanya di salon obatnya, salon wanita. Iya, jangan dicukur bulu ketek. Diajari Nabi itu cakep. Bulu ketek dicukur, digunting. Aduh, dia enggak paham. Bulu ketek kalau dia dikerok, tumbuhnya gede. Jadi akhirnya dia jalan begini, nusuk ngaji, nusuk geli salah bulu ketek diapain? Dikerok, kudunya cabut. Nabi itu ajari bulu ketek, mau ajarannya dicabut. Ada itu obatnya kayak macam salon pas begitu tuh, kayak cabai tuh, tempelin tarik. Ada itu kayak begitu. Iya, saya nggak paham deh nama-namanya karena memang saya tidak pernah kerja juga di salon kecantikan. Pokoknya begitu aja. Bulu kemaluan itu baru digunting orang laki. Ini ajaran Nabi. Orang laki itu bulu kemaluan digunting, dicukur. Orang laki.
jangan dicabut. Beneran begitu. Kalau dicabut menyebabkan disfungsi. Masih muda udah payah, masih muda udah payah, padahal masih muda. Jadi ada cerita menarik begini, ada seorang prajurit gitu, anak buah di satu kesatuan tuh, dia punya atasan kencing, dia lupa tutup apanya tuh ya, resleting. Maka anak buahnya laporan begitu, siap ada apa, kata pimpinannya, gardu terbuka. Begitu dibilang, ya udah, dia kesadar gardu terbuka yang mana ini. Akhirnya dia ingat, waduh, belum dikancingin, belum dikasih di resleting. Akhirnya balik lagi sama anak buah, dia bilang, waktu kamu lihat gardu terbuka, lihat apa? Kata dia komandan, dia bilang ada prajurit lunglai. Ditampar dia. Masih muda udah payah. Itu gara-gara bulu kemaluan dia apa? Cabut. Orang laki pantang, perempuan baju biru, sunatnya dicabut. Jadi itu akan menstabilkan emosi dia. Kalau dicabut tuh, jangan ngomel-ngomel sama laki. Beneran, saya curiga ini, jangan-jangan diomelin mulu sama bininya. Ajarin ente dicabut ajarannya. Pakai apa? Ini mau pakai tangke terserah. Itu urusannya. Yang penting ajarannya. Kalau buat perempuan diapain? Cabut. Orang laki cukur. Tuh pakai zilet tuh, zilet. Gitu. Cukur. Orang laki. Jadi ajaran agama itu ada pernah-pernahnya gitu. Ajaran ketiak dicabut, ingatin. Ini hebat ajaran Nabi. Saudara boleh tanya sama dokter SPKK. Apa tuh SPKK? KNK. Hah? Waduh. Ini anaknya katanya dulu kedokteran ini, spesialis kulit dan kelamin, SPKMK. Itu tak boleh tanya tentang rambut segala macam. Kenapa ajaran begini? Hebat Nabi. Ini kita harus paham. Jadi orang yang sering baca Quran, kita perlu paham. Kumis dirapihkan, jenggot dia disisir, dipiara, bulu ketiak cabut, apa gitu, kuku dipotong, bulu kemaluan laki-laki cabut, gunting, perempuan cabut. Itu aja begitu terserah. Itu ngerok bulu kemaluan tuh di mana tempatnya, itu teknis. Saudara mau di salon ya, itu urusan saudara. Pokoknya yang penting mau dikerok tempat, mau urusan saudara. Gitu, agama nggak ngatur-ngatur tempat. Wassalamualaikum lagi. Iya baik. Begitu. Gitu. Ada tuh salon di situ tuh. Ada Japonis punya salon warnanya pink tuh. Saya kagak hafal salon apa namanya. Apal aja yang orang sebut. Diajarin sama Nabi. Mana lagi
wa izalatir rihil karihati, buang bau-bau yang tidak sedap. Pakai minyak wangi, saudara, jangan enggak pakai minyak wangi, bajunya semprot, enggak apa-apa. Begitu. Kalau orang laki soft, jereng, keras. Kalau perempuan soft, begitu. Artinya soft tuh kalau dari jauh kagak wangi, kalau dekat wangi, itu perempuan. Kalau laki-laki yang bagus hard, keras. Jadi kalau dari jauhan wangi. Jadi minyak yang bagus itu namanya minyak hajar aswad. Itu paling bagusnya minyak. Minyak buat ngeminyaki hajar aswad. Jadi sebotol kecil tuh bisa 8 juta. Bagus. Itu yang biasa dipakai sama Habib tuh. Udah pergi jauh masih wangi. Emang mahal dia. Begitu. Iya, mahal. Kalau kita minyaknya beli di emperan masjid di Matulitihat 10.003. Kalau Jumatan tuh baru dipakai sebentar hilang wanginya. Begitu. Mana pinter lagi dagang minyak wanginya, malaikat subuh. Ada aja minyak wangi itu, malaikat subuh. Mau dipakai dohor, itu malaikat subuh. Dohor lain lagi, kudu beli lagi, punya dagang. Ada malaikat dohor. Begitu. Ini Jumat, malaikat Jumat aja. Ya itu beli mulu. Minyak wangi yang bagus, menghilangkan bau-bau yang tak sedap di badan. Begitu. Wal wasah kotoran, gitu, kotoran, saudara. Pakai lulur, mustikaratu, pakai lulur, hilangin ajaran Nabi. Gitu, tetap hitam aja. Emang juga lulur nggak bakal mutihin. Kalau yang bikin putihin kapur. Begitu, benar nggak? Iya. Tapi ngebersihin tuh ajaran Nabi. Bersihin pakai lulur, sekrap, kayaknya begitu dan namanya apa dan namanya saya kurang paham. Ini urusan perempuan atau ibu-ibu itu, kita kagak ngerti ya kayak gitu. Wa malabisin makruhatin, orang yang demen baca Quran tuh menghindari daripada pakaian yang dilarang oleh agama. Pakaian tuh jangan. Kalau saudara pakai celana pendek begitu boleh, tapi dalam rumah saja. Kalau keluar rumah lewatin lutut, paha kita kelihatan orang lain dosa. Paha kita nih kelihatan orang lain dosa. Jadi kalau main sepeda, belilah training yang 3/4 istilahnya, nutupin lutut. Enggak apa-apa saudara main sepeda, boleh, silakan. Yang penting nutup lutut, cakep. Di Indonesia tuh yang ngaji-ngaji saya sering nonton volley tuh. Begitulah. Ada Lavani namanya punya SB itu lapangan volley punya Bu Ani, maksudnya begitu. Seragamnya biru, begitu. Volley. Kalau yang muslim pakai kerudung, tangannya panjangin, ininya juga pakai kayak legging gitu dah, tutup, iya gitu ajarannya. Jadi pakaian yang kita udah nggak pantas sudah tinggalin dah. Itu zaman jahiliyah. Gambar di rumah, rocker segala macam, artis sudah ganti sama gambar Habib. Begitu mau butuh syafaat dia, gitu nggak usah. Tuh Habib aja gambarnya begitu, bagus, begitu. Kalau zaman dulu, kalau mau jujur, pohon tuh banyak demitnya. Itu zaman dulu. Ternyata belakangan juga banyak.
Begitu pohon tuh, kita lihat lagi ada gambar lagi, di mana pohon dipakuin, ada demitnya, gambar lagi, gambar dari ujung rumahnya sampai ujung meri, nggak hafal, banyak banget. Setiap pohon dipakuin, emang ada demitnya dipaku tuh, begitu, itu kayak begitu. Jadi yang kotoran-kotoran dibersihin. Iya, daki bersih. Pakaian yang udah kurang pantas jangan pakai. Begitu. Yang pantas pakaian silakan. Begitu. Jadi kenapa orang Quran itu harus memakai pakaian yang Qurani? Boleh saudara mau pakai jaket, mau yang mahal, jaket kulit, silakan saja. Bertajamul itu disuruh, berindah-indah itu disuruh. Saudara boleh, silakan saja, enggak apa-apa. Buang pakaian yang kurang pantas, begitu, kurang itu. Kayak begitu. Kenapa? Sebagai ngamalin Quran. Quran itu menyuruh kita pakaian yang pantas. Udahlah, kita udah mainnya ke masjid, ke majelis, pakaian yang dirasa kurang pantas, udah terlevis, bolong-bolong, lengkulnya, ininya, begitu. Temennya sampai lu kasihannya, sampai celananya aja bolong, siang banget, begitu. Nggak kebeli tambalan, begitu. Jadi yang rapi, pakaian yang rapi, terserah saudara mau pakai sepatu, mau merek apa aja, cari aja di pengaji syukur, ya kan? Masih dagang kan tuh? Masih merek apa aja ada, begitu gitu. Playboy ada, gitu. Playgrill juga ada kan? Pokoknya apa ya terserah. Hidup nih yang penting orang yang Qurani itu merapikan kumis, menyisiri jenggot piara, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan kalau laki, mencabut kalau perempuan, menghilangkan bau tak sedap, kotoran-kotoran badan kudu dihilangi, kudu tampil pakaian yang menarik, yang pantas. Lihat di kantor, kalau waktunya saudara pakai seragam, itulah kepantasan yang dibuat oleh kantor. Itu begitu, ikuti aja begitu, biar yang pantas. Itu mah sholat pakai kaos partai lah, nggak usah di masjid, nggak usah. Nah, begitu. Mana ada tulisan di belakangnya, bila imam istiqomah kuda amin, makmumnya kudu amin. Ya Allah, tulisannya kayak begitu. Jadi ada tulisan. Jadi yang rapi, muslim itu yang rapi. Jadi cakap, punya kendaraan dicuci. Jangan punya motor make doang nyuci, enggak. Nabi gedek sama umat yang kayak begitu, make cuci. Malah sendiri ada setir, begitu. Punya kendaraan di bengkel, badan juga kudu di bengkel, juga urut. Ya kalau kendaraan mobil IMS, begitu. Ini penting, merawat, begitu. Enggak bahaya. Hidup itu harus tertib. Gitu. Kita orang apa yang diatur oleh bengkel, zaman dulu saya bengkel tuh ke Dewi Sartika, ada anak majelis di Tunas Dewi Sartika, jadi bengkel di dia di Jakarta Timur. Nah, begitu. Kata dia, Taufik belum lahir gitu, jangan kuku makanya yang bawa ke sana gitu.
nanti balik lagi kalau kita ini baik balik lagi. Tidak ada rumusannya telat. Hidup harus berjalan, kesehatan perlu. Sebab jamaah tuh kagak ngerti, kita mogok dia kagak ngerti, mogok nggak datang orang paling gimana sih, guru datang hujan guru datang dia kagak tahu tuh gurunya mobilnya mogok. Nah maka kita harus rapi hidup demi memuliakan orang. Hidup itu harus rapi. Kalau nggak rapi nggak bisa, nggak rapi. Jadi Nabi Muhammad itu tampilannya menarik. Kalau bahasa kita orang perlente, itu Nabi. Kenapa? Akhlak Qur'ani menarik. Enggak kayak kita rambut acak-acakan, ini acak-acakan, muka kusut, sufi kayak begitu, sulit finansial begitu, jadi ribet. Jangan, kita orang tuh yang menarik aja, yang menarik aja, begitu, menarik gitu. Kami dulu ngajar di kantor, saya pakai dasi, saudara tidak punya itu, tapi anak-anak kantor punya. Awal-awal ngajar di kantor mesti pakai dasi, pakai jas, nggak pakai pici, kagak. Yang begitu ngikuti kantornya maunya begitu. Lama-lama repot juga, begitu dah, terserah. Yaudah dah, mau terserah mau pakai sarung, tapi penting ngaji aja dibayar. Begitu, saya ikut apa maunya, begitu. Emang begitu aturan yang ada ya kita ikuti, gitu. Kita ikuti. Kalau kita pakai pici, borong pici putih, pici hitam, tuh masuk tuh di kawasan ambasador, curigai mulu, kita mau ngajar, reksa lagi, ribet bang, gitu. Belum bang PTPN apa begitu. Pas corona aja kami tidak 1-2 lah. Akhirnya PGC juga saya ganti duhur, macet jalannya, nggak keburu. Kantor tuh masih tinggal berapa doang. Itu kayak begitu. Singkatnya, muslim tuh kudu tampil rapi, jangan diunjukkan kesusahannya ketahuan orang, jangan. Makanya saya suka ngajarin kepada teman majelis tuh, sesekali makan di restoran jangan enggak, termasuk diajak temen, jangan enggak bawa handphone, foto pura-pura kecil, ente foto, minta tolong security sama foto, begitu, entar di share di grup, gila, mainnya restoran, Telaga Sampir, begitu, kata temennya. Emang dasar dia mah orang pernah ngajak Pak ya, jadi orang mengurus sendiri aja, padahal lagi tidur yang diomongin tuh gambar doang, gambar. Jadi gambar tuh jangan ketipu sama gambar. Ada nge-share lagi kulit durian, wah makan durian tahun lalu, begitu, itu mau gambar doang, biasa, jangan takut share, begitu, tuh hidup tuh begitu. Banyak itu di Facebook tuh seliweran di beranda saya, lagi di Singapura, apaan kita juga tahu orangnya, begitu, lagi di Singapura, kita tahu dia orang Tasik, begitu, foto tuh 3 tahun yang lalu, tapi orang nggak tahu. Iya, jangan ditunjukin kesusahan, ya, tampil biasa aja. Hidup tuh begitu, jadi asik dalam hidup, jangan dibikin itu. Saudara biasa main sepeda aja, nggak apa-apa, tapi biasanya istirahat di kedai kopi Bambu Kuning. Udah ente dikasih air aja di bawahnya,
begitu. Air keran juga jadi, dah keran masjid ya kan. Bahkan jadi jangan dibikin susah deh hidup, jangan dibikin susah, nyantai aja. Jadi kalau di hati pikir ada teman kita nge-share makan di restoran, ente share gambar yang dulu tuh, begitu, gitu. Jangan jadi enak itu. Jadi generasi Quran hidup begitu, jangan dibikin susah, begitu, jangan dibikin susah. Kalau bini ngajak bangsa sekalian pakai orang-orang makan di luar rumah, besok begitu jawab, jangan duit dari mana, aduh jangan, besok bawa tuh tikar taruh depan tuh, begitu. Ngapain Pak di luar rumah? Bukan katanya di luar rumah, bukan maksudnya di restoran, sama kuncinya sehat. Kalau sakit mau restoran mana juga pahit, begitu pahit. Lah daripada di sini dalam aja baik-baik. Karena di dalam juga jadi hidupnya. Ya udah. Jadi hidup tuh jangan dibikin susah, jangan. Hidup dibikin enak, jangan dibikin pusing. Hidup ini anugerah, harus disyukuri, rapikan yang disuruh dirapikan, karena itu ajaran Quran dan akhlak orang yang demen sama Quran. Apa ke situ-situ tuh tasawuf. Jadi yang disebut kebersihan lahir sebab isyarat kebersihan batin. Jadi jangan dibikin susah, jangan begitu, jangan, biasa aja hidup begitu, jangan dibikin susah begitu, dibikin asik aja begitu, bikin asik begitu. Jadi nggak apa-apa. Inilah akhlak Qur'ani. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya